Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Rabu biasa pekan yang ke-21. Hari ini gereja memperingati seorang tokoh besar dalam sejarah gereja, yaitu Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Santo Agustinus adalah bapa gereja yang amat terkenal. Ia lahir di Tagaste, Afrika Utara pada tanggal 13 November 354. Ibunya Santa Monica yang kita peringati kemarin, tanggal 27 Agustus. Ia merupakan seorang Kristen yang saleh. Sedangkan ayahnya, Patricius, seorang tuan tanah yang masih kafir, tetapi kemudian bertobat menjadi Kristen berkat kuasa doa, berkat usaha ibunya. Dan tentunya ini satu kemurahan hati Allah yang begitu besar dengan menjawab rintihan doa seorang ibu. Sejak kecil Agustinus menjadi Kristen, dan Agustinus sudah menampilkan kecerdasan otaknya. Ia pun dikirim untuk belajar bahasa Latin dan berbagai macam tulisan Latin di Madoros. Di Kartago ia belajar dengan tekun dan menjadi murid yang terkenal. Namun cara hidupnya tidak sejalan dengan kecerdasan yang dimilikinya. Ia menjadi penganut Manikeisme dan meragukan semua kebenaran agama-agama. Pada tahun 383, ia pergi ke Roma lalu ke Milano. Di sana ia bertemu dengan Uskup Ambrosius yang menyentuh hatinya dan membuatnya berpikir tentang cara hidup Kristen. Setelah banyak membaca dan mempelajari kitab suci, ia menemukan ketenangan dalam jiwanya yang kemudian mengantarnya untuk bertobat dan dibaptis pada tahun 387. Tahun-tahun awalnya sebagai seorang Kristen dihabiskan dengan doa bersama dengan rekan-rekannya. Ia pun ditabiskan menjadi seorang imam dan ditempatkan di Hippo. Di sanalah ia diangkat menjadi uskup. Tak terbilang banyaknya orang berdosa yang kemudian bertobat karena pewartaan dan tulisan-tulisannya. Agustinus meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 430, tatkala bangsa Vandal mengepung Hippo. Saudara, kehidupan Santo Agustinus begitu menarik untuk disimak. Satu hal yang menjadi kekuatannya, bahkan ungkapan hatinya, ungkapan imannya. Jiwaku belum bisa tenang sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Dan ini menjadi suatu ungkapan iman khas Agustinus, dan kemudian oleh gereja, ungkapan ini juga menjadi satu ungkapan iman gereja. Saudara, banyak orang yang jalannya kita belum tahu, jalan pertobatannya. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk sampai kepada pertobatan. Tuhan bisa memakai jalan mana saja untuk mengantar seseorang kepada pertobatan. Injil hari ini, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai orang-orang yang munafik, yang hanya menampilkan sisi luar yang baik, tetapi hatinya penuh dengan kebusukan. Dan mereka adalah keturunan pembunuh nabi-nabi. Mereka juga lah yang akan membunuh Yesus sendiri. Saudara, kesempatan dan jalan kepada pertobatan selalu terbuka untuk siapa saja. Mari kita raih kesempatan untuk bertobat itu. Anda dan saya punya kesempatan yang sama untuk bertumbuh di dalam iman
dan dalam pembaharuan yang terus-menerus. Semoga roh Tuhan menguatkan Anda dalam upaya untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Berkat Allah yang mau kasih turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.